Begitu banyak orang percaya pada iman orang lain, tetapi sedikit yang percaya pada iman mereka sendiri kepada Allah. Allah Bapa tidak pilih kasih. Setiap anak Tuhan memiliki hak sah yang sama. Bukan kurangnya iman yang menghalangi kita memakai nama Yesus, tetapi gagalnya memakai hak-hak istimewa kita di dalam Dia. Setiap pernyataan yang mengagumkan dalam 3 kitab Injil, di mana Yesus menantang iman orang-orang kepada dirinya, bukanlah sebuah pesan kepada gereja, tetapi kepada orang Yahudi. Mereka adalah orang yang murtad dan tidak percaya, tetapi mereka juga adalah umat perjanjian. Yesus menuntut agar mereka percaya padanya sebagai Mesias mereka. Kesembuhan mereka bergantung pada iman mereka di dalam Dia. Jika kita melihat surat-surat Paulus, kita tidak menemukan tuntutan seperti itu bagi mereka yang telah meletakkan iman mereka kepada Kristus. Paulus mengatakan bahwa jika orang yang di luar Kristus ingin masuk ke dalam keluarga Allah, ia harus percaya bahwa Yesus benar-benar mati menurut Alkitab dan bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menjadikan Dia pokok kebenaran. Setelah seseorang mengakui kepercayaan ini dengan iman dan dia bisa masuk ke dalam keluarga Allah, maka segala sesuatu yang Allah janjikan menjadi milik Dia. Tidak ada dalam surat-surat Paulus di mana dia mendorong kita untuk memiliki iman demi meraih janji Allah yang belum disediakan. Mengapa? Karena semua janji Allah sudah tersedia melalui iman di dalam putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti di dalam sebuah bank, kita tidak perlu melatih iman spesial atau khusus untuk percaya bahwa uang yang telah kita simpan ada di dalam rekening kita. Segala sesuatu yang dilakukan Kristus sudah menjadi milik Anda yang bertobat dan percaya kepadanya. Semua yang percaya bisa menulis cek di atasnya, mengetik di aplikasi berapa dana yang mau ditarik atau ditransfer. 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jika Anda telah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan adalah milik Anda, sebagaimana rumah yang sudah Anda miliki dan tempati saat ini. Anda mungkin tidak mengambil manfaat dari akta jaminan Anda dan tinggal di rumah Anda. Anda mungkin belum mengerti bahwa rumah itu milik Anda, tetapi Anda tidak memerlukan iman khusus dari pihak Anda untuk mengambil kepemilikan rumah Anda itu. Bagian Anda adalah berterima kasih kepada Bapa atas segala sesuatu, termasuk kesembuhan yang sudah Yesus Kristus sediakan bagi Anda. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tidak ada iman khusus yang diperlukan. Anda hanya perlu memanggil perhatian Bapa kepada segala kebutuhan Anda, kemudian berterima kasih kepada Dia karena sudah memenuhinya. Meskipun secara realita fisik atau jasmani hal itu belum dimanifestasikan. Selama bertahun-tahun, saya telah menjalankan hak-hak saya sebagai anggota keluarga Allah. Dan Dia telah memenuhi setiap kebutuhan saya dari hari ke sehari. Ketika Ia mengundang Anda untuk datang dengan penuh keberanian ke tahta kasih karunia-Nya,
Itu adalah sebuah undangan untuk datang dan menyatakan permohonan Anda. Beritahukanlah kepada dia apa saja yang Anda perlukan. Duduklah di sana dalam persekutuan yang manis dengannya dan ekspresikanlah kasih Anda kepada dia. Setiap orang yang membaca pesan ini memiliki hak-hak doa yang sama seperti yang dimiliki oleh Yohanes, Petrus, ataupun Paulus. Anda memiliki undangan yang sama untuk berjalan dalam persekutuan yang erat dengan Allah. Tidak ada pembedaan yang dibuat olehnya. Tuhan kaya bagi semua orang yang menerima anaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ambillah apa yang sudah menjadi milik Anda itu, dan ketahuilah bahwa tidak ada perkataan dari Tuhan yang tidak memiliki kuasa. Bagaimana iman bisa bertumbuh kalau begitu pertanyaannya? Ada satu sumber iman, yaitu firman Tuhan. Saat Anda membaca dan merenungkan firman-Nya, roh Anda dipenuhi dengan iman Tuhan. Roti yang turun dari surga itu mengenyangkan dan memuaskan manusia rohani Anda. Pikiran Anda mungkin tidak berbuah banyak, tetapi iman Anda akan mulai bertumbuh dan bermultiplikasi sementara Anda terus memakan firman itu yang merupakan nutrisi bagi manusia rohani Anda. Orang-orang besar yang beriman, para raksasa-raksasa iman, adalah orang-orang yang bergaul erat dengan firman Tuhan. Mereka telah membacanya berulang-ulang tiada henti-hentinya. Mereka telah membacanya terus-menerus. Mereka telah membacanya berkali-kali. George Mueller membaca Alkitab dari awal sampai akhir 2 kali sedikitnya setiap tahun. Dia membacanya setiap bulan. Dia terus-menerus membaca dan merenungkan, menelaah, mempelajari perikop-perikop yang sudah tidak asing sampai dia mendapatkan pencerahan yang baru dan pewahyuan yang baru lagi tentangnya. Iman bertumbuh ketika Anda melatihnya terus-menerus. Setiap kali Anda mengambil langkah iman Anda bertumbuh. Setiap kali Anda mempercayai Tuhan untuk suatu hal yang mustahil, iman Anda bertumbuh. Kenyataannya, iman hanya berurusan dengan hal-hal yang mustahil. Pertimbangan sehat berurusan dengan hal-hal yang mungkin dan menunjukkan kepada Anda bagaimana membuat sesuatu terjadi secara logis. Tetapi iman tertuju kepada Tuhan dan bergulat dengan apa yang tidak mungkin secara logika. Menjadikannya mungkin, membuatnya menjadi kenyataan. Tuhan adalah Tuhan yang penuh iman. Tuhan atas dan sumber segala iman. Oleh karena itu persatuan dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan akan mengembangkan kehidupan iman Anda, tidak seperti hubungan apapun lainnya. Para pria dan wanita beriman selalu menjadi orang-orang yang merenungkan firman. Mereka telah merenungkan tentang Tuhan dan di dalam Tuhan. Dalam keheningan, dalam kesendirian dengan Tuhan, mereka telah mengerti hal yang tidak dapat dipahami. Mereka telah menjangkau hal yang tidak dapat dijangkau. Mereka telah hidup di tengah-tengah mujizat dan tanda-tanda heran dari kasih karunia dan iman Tuhan sendiri. Mereka telah berdiri di samping Tuhan dalam kehidupan mimpi mereka dan melihat Tuhan berkata-kata kepada ruang hampa, maka ruang hampa itu menjadi alam semesta. Mereka telah berjalan bersama orang dari Galilea itu dalam pelayanannya di antara orang sakit dan menderita. Mereka telah mendengar dia berkata, "Diam, tenanglah," kepada badai. "Diam, keluarlah daripadanya," kepada roh jahat.
dan jadilah kepadamu menurut imanmu kepada mereka yang sakit dan membutuhkan. Jika Anda memikirkan keraguan Anda akan bertindak ragu-ragu. Jika Anda memikirkan iman Anda kepada firman, maka Anda akan bertindak dengan iman kepada firman. Jika Anda tinggal di dalam gua bawah tanah ketidakpercayaan, kesuraman, keraguan, kecemasan, ketakutan akan melayang-layang dan menguasai Anda. Jika Anda tinggal di puncak gunung iman, dalam cahaya gemilang kemuliaan Allah, wajah Anda akan berseri-seri dan suara Anda bersemangat, penuh iman. Maka pria dan wanita yang hidup di dalam kegelapan yang meragukan, di jalan yang gelap, akan berkumpul di sekeliling Anda untuk menemukan penghiburan, pertolongan, dan kepemimpinan, bahkan mujizat yang mereka butuhkan. Anda menjadi terang dunia dan garam dunia. Tuhan Yesus memberkati.